Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi pembelajaran peradilan Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Baiklah, hari ini kita belajar materi mengenai peradilan Islam. Di dalam peradilan Islam ini terdapat pengertian peradilan, pengertian hakim, pengertian saksi, pengertian tergugat, bukti dan sumpah, dan tergugat. Nah, materi yang pertama yang harus kita pahami yaitu adalah pengertian peradilan. Apa sih peradilan itu? Nah, kalau di dalam fikih, peradilan ini diistilahkan dengan sebutan qadha yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan, dan secara terminologi atau secara bahasa, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, di dalam peradilan ini pastinya memiliki fungsi-fungsi. Fungsi peradilan yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang terakhir, mengimplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya. Nah, kemudian apa sih? Pastinya di dalam peradilan ini ada hikmahnya dong. Nah, setelah kita mengetahui apa itu peradilan, peradilan ini yang kita dapat, hikmah yang kita dapatkan. Pertama, ini terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang ini pasti terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum-hukum yang berlaku. Nah, yang kedua, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjadi masyarakat yang bersih. Dan terakhir, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap hak orang ini dihargai dan dilindungi. Ini tertera dalam firman Allah, yaitu di dalam surat An-Nisa, ayat surat An-Nisa yang bunyinya, Allah menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukuman itu dengan adil. Nah, selanjutnya di dalam peradilan ini pastinya ada hakim. Nah, apa sih hakim itu? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat selama berbuat. Hakim ini sangat dibutuhkan dalam peradilan karena hakim ini orang yang memutuskan suatu perkara atau memvonis suatu perkara. Nah, terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah telah menjelaskan dalam satu sabdanya. Beliau diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya, apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukan hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong, dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Inilah makanya hakim ini sangat bertanggung jawab terhadap suatu perkara dan harus berlaku adil. Nah, kemudian syarat-syarat hakim. Menjadi hakim tentunya tidak bisa sembarang orang. Yang pertama, hakim harus beragama Islam, karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-muslim. Nah, jadi saat kita di dalam peradilan itu, hakim itu harus seorang yang beragama Islam, tidak bisa dia, karena ini kan tadi peradilan Islam ya, memang harus beragama Islam. Yang kedua, akil balik, sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, merdeka, berlaku adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Laki-laki, nah hakim harus laki-laki. Yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan Hadis. Mengapa seorang hakim ini harus memahami hukum dalam Al-Quran dan Hadis? Agar pada saat hakim memberikan vonis, menjatuhi hukuman, ini tidak
tidak menyeleweng. Artinya saat hakim memberikan keputusan sejalan dengan apa yang terdapat dalam hukum-hukum di Al-Quran dan hadis. Maka dari itu hakim harus mengetahui hukuman dalam hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang kedelapan, memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. Yang kesembilan, memahami bahasa Arab dengan baik karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab. Dan yang terakhir, mampu berijtihad dengan menguasai metode ijtihad karena tidak diperbolehkan baginya taklid. Nah, selanjutnya ada beberapa macam hakim yang telah dijelaskan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 macam hakim, yaitu 1 di surga dan 2 di neraka. Nah, hakim yang seperti apa? Yang seperti ini. Hakim yang pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran, itu maka ia masuk surga. Nah, yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Dan yang ketiga, yang masuk neraka ini adalah hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka. Hukuman dengan kebodohan ini seperti apa? Misalnya, seorang hakim saat menjatuhkan hukuman atau memvonis seseorang itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan bukti-bukti, asal menjatuhkan hukuman saja, maka dari itu hukuman itu tidak masuk akal. Jadi sudah pasti maka ia masuk neraka. Itu sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan kemudian kita masuk saksi. Nah, pastinya saat kita melakukan di dalam peradilan, saat kita melaksanakan hukuman, vonis hukuman, pasti harus ada saksi. Kita tidak bisa memutuskan seorang itu bersalah, pasti harus ada saksinya melihat kejadian. Saksi itu apa sih? Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Nah, saksi ini tidak boleh bagi saksi memberikan keterangan itu, ia harus jujur dalam memberikan. Nah, saksi juga ada syaratnya. Yang pertama, ia harus Islam, ini menyangkut Islam. Yang kedua, sudah dewasa balik, berakal sehat, merdeka, dan adil. Nah, ada juga nih keterangan saksi yang dapat ditolak. Seperti apa itu ya? Yang pertama, saksi yang tidak adil, saksi seorang putri terhadap musuhnya, juga saksi seorang ayah saudaranya, begitu sebaliknya, dan terakhir saksi sendiri. Nah, sekarang masuk ke penggugatan bukti. Seseorang terdakwa itu pasti ada penggugatnya. Yang penggugat itu adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Nah, itulah penggugat. Nah, saat penggugat ini akan mengajukan merasa dirugikan tadi terhadap tergugat, dia harus menyertakan bukti. Apa itu bukti? Bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti ini bisa berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Jadi seseorang penggugat ini tidak bisa asal tuduh, tidak bisa asal menggugat seseorang jika penggugat ini tidak memiliki saksi atau bukti itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tergugat dan sumpah. Jadi kita sudah mengetahui apa itu penggugat. Nah, sekarang kita masuk tergugat ini adalah orang yang terkena gugatan dari si tergugat. Nah, si tergugat ini bisa membela diri atau membantah apa yang dari apa yang dikatakan dari saksi apabila seorang tergugat ini dengan menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bukti bahwa ia tidak benar-benar melakukan itu. Dan yang kedua, dia harus bersumpah karena sudah jelas dalam yang di dalam riwayat Al-Baihaqi, yaitu pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Syarat orang bersumpah, nah, saat tergugat ini bersumpah itu harus memenuhi pula. Yang pertama, harus mukhalaf oleh kemauan sendiri. Nah, seorang tergugat bersumpah itu tidak dengan paksaan. Dia merasa tidak melakukan hal itu dan dia kemauan dia sendiri dia untuk bersumpah karena dia merasa itu dia tidak melakukannya. Kemudian disengaja, tidak
karena terlanjur. Nah, adapun lafaz sumpahnya yaitu lafaz sumpahnya ada 3, yaitu tillahi, billahi, dan wallahi. Arti ketiga sumpah ini sama aja ya, yaitu demi Allah. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersumpah yaitu demi Allah, dengan menggunakan kata demi Allah, yaitu di dalam hadisnya ya, demi Allah sesungguhnya aku akan memerangi kaum Quraisy. Ini beliau ulangi 3 kali. Jadi saat seorang tergugat ini ingin bersumpah bisa menggunakan tiga lafaz ini, yaitu tallahi, billahi, dan wallahi. Nah, apabila seseorang tergugat ini tadi melanggar sumpahnya, pastinya ada konsekuensinya. Nah, yang pertama, tergugat harus memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin. Ini paling tidak memberikan 3 liter beras. Nah, kemudian yang kedua, memberikan pakaian yang pantas atau yang layak pada 10 orang miskin tadi, dan terakhir memberikan memerdekakan. Itulah jika seseorang tergugat ini tadi melanggar sumpahnya tidak sesuai apa yang baiklah, mungkin saja yang Ibu sampaikan dari peradilan Islam. Ibu rasa memahami dan mengulangi materi ini dan di. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.